Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Seluruhnya siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita serahkan hidup kita kepada orang tua. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mengucapkan syukur kepada Yesus, di mana berkat dan kasih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Dan pada saat ini juga Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan pembelajaran kami. Tuhan, kami serahkan hidup raga kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami dalam pembelajaran ini, berkati kami baik siswa maupun guru yang akan mengajar kami. Engkau yang memberkati kami, Tuhan, berikanlah kami kepintaran. Semoga kami bisa menerima pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak. Tegak, gerak. Ya, selamat pagi, silakan duduk. Nah, baik, diperhatikan dan didengarkan namanya biar Bapak absen kalian. Abdianto, Agustiaman, Aris Piaman, Asal Raya, Asarudi, Berkat Juni, Calvin, Delvin Jai, Desniar, Fengles, Fani Dermawati, Gusnia, Herdiman, Juan Victor, Harimatun, Lindawati, Nofri, Notri, Octavianus, Petrus, Horisman, Reni, Sri Winda, Susi, Fons, Yusain. Ya, baik. Nah, baik, materi kita pada hari ini kita akan belajar komputer akuntansi dengan materi care file. Nah, tentu sebelum kita akan lanjut pada materi ini, Bapak akan tanya dulu, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya apa? Ya, silakan. Yaitu tentang mengecek neraca saldo di dalam aplikasi Mayor, di mana dalam mengecek neraca saldo terdapat dua metode yang dilakukan. Yang pertama, melalui menu setup, balance, account opening balance, jika formulir tersebut jika semua nama akun terdapat dalam formulir tersebut. Namun, jika tidak tersedia semua nama akun dalam formulir tersebut, maka kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan fitur account dan record journal entry. Iya, sangat bagus sekali ya. Jadi itulah materi kita pada pertemuan kemarin, ya. Artinya bahwa kita akan mengisi neraca saldo. Nah, setelah selesai mengisi neraca saldo, maka baru bisa kita melanjutkan dengan care file Mayor. Nah, jadi di mata pelajaran kita ini care file Mayor, siapa yang memahami dengan care file Mayor ini? Ya, silakan. Care file Mayor itu, Pak, yaitu kumpulan data customer, supplier, dan employee dan personal. Iya, jadi kumpulan beberapa kartu customer, supplier, employer, dan personal. Ya, sangat bagus. Silakan duduk. Nah, baik. Nah, jadi di materi ini nanti kompetensi yang perlu kita pelajari yaitu 3.4, ya, di mana menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau suppliers, kartu item pembayaran jasa, atau kartu item barang dagangan,
atau aset tetap pada perusahaan jasa. Sedangkan untuk praktiknya nanti, yaitu melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau suppliers, kemudian kartu item pelayanan jasa, atau item barang dagang, atau kartu aset tetap pada perusahaan jasa. Kemudian, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan pembelajaran saintifik yang berbentuk LKPD, maka diharapkan peserta didik mampu. Pertama sekali nanti adalah menelaah kartu piutang, kartu utang atau kartu pelayanan jasa dengan benar. Kemudian yang kedua, yaitu membuat langkah-langkah mengelola kartu piutang, kartu utang, atau kartu pelayanan jasa dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu mendistribusikan kartu piutang, kartu utang, atau kartu pelayanan jasa dalam aplikasi Mayo. Dan yang keempat, memposisikan kartu saldo piutang atau kartu saldo utang. Dan yang kelima adalah melakukan pengentrian saldo piutang, saldo utang, dan saldo aset tetap perusahaan jasa di aplikasi Mayo. Nah, materi yang perlu kita capai pada pertemuan ini, ya, karena pertemuan ini nanti ada 2 kali pertemuan, ya. Di pertemuan pada hari ini nanti yang perlu siswa harus mampu, ya, menelaah jenis care file Mayo. Yang kedua, siswa harus mampu memahami tahapan pengentrian daftar customer atau supplier. Dan yang ketiga nanti adalah siswa harus bisa mendistribusikan atau mengentri daftar customer atau supplier di aplikasi Mayo. Teknik penilaian, ya. Teknik penilaian yang Bapak lakukan di sini ada 2. Yang pertama adalah tes untuk siswa berupa tes tertulis pribadi, kemudian LKPD untuk kelompok. Nah, baik. Sebelum kita akan masuk di materi, coba diperhatikan gambar yang Bapak tayangkan di slide, ya. Menurut siswa-siswi kami, ya, kira-kira apa informasi yang dapat diberikan oleh gambar di atas ini? Ya, silakan. Gambar itu Pak menunjukkan jenis perusahaan, customer, dan bahkan pemasok yang dapat memberikan informasi tentang identitas perusahaan, NIS, ID perusahaan, atas nama pemilik perusahaan, alamat perusahaan, dan serta aktivitas perusahaan. Iya, sangat bagus sekali ya. Jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah merupakan identitas perusahaan, di mana ada, kemudian ada pemasok atau suppliernya. Nah, jadi inilah dia tadi care file, ya, care file Mayo yang terdiri dari kartu customer. Ini tadi yang pertama, kemudian kartu supplier, kemudian kartu employer, dan yang terakhir adalah kartu personal. Nah, di mana kalau kita perhatikan dari pengertiannya bahwa kartu piutang, silakan dibaca dulu yang ini. Apa itu kartu piutang? Kartu piutang adalah kartu yang berisikan informasi tentang daftar pelanggan beserta informasi saldo piutang dari masing-masing pelanggan. Nah, jadi itulah dia pengertian daripada kartu piutang. Apa yang penting yang perlu kita pahami di sini adalah tentang ini, ya, tentang berisikan informasi tentang daftar pelanggan, ya, atau saldo piutang dari masing-masing pelanggan, ya. Itulah yang perlu kita cari tahu informasi tentang kartu piutang. Nah, inilah dia daftar customer, ya. Dia sudah terbuat dalam tabel, ya. Tabel ini adalah nanti yang akan kita input dia di dalam aplikasi Mayo, ya. Tabel ini. Jadi apa saja kolom yang ada kolom kode, kemudian ada kolom nama, kemudian alamat, ya. Nah, sedangkan langkah-langkah untuk mengentrinya, ini dia di bawah. Pertama sekali, kita akan klik fitur care file,
pada fasilitas list. Kemudian baru kita klik customer. Setelah itu baru kita klik new untuk membuat customer baru. Kemudian isikan nama, ya ini yang nama tadi, yang nama pada nama pelanggan. Kemudian kita tekan enter, ya. Setelah itu nanti baru, setelah kita tekan enter, maka kita akan isikan kode customer, kemudian alamat dan nomor telepon, ya. Setelah profil selesai data customer di input, selanjutnya masuk pada kotak dialog care information, ya, di mana kita akan pilih selling details jika, ya, kita akan membuat persyaratan misalnya penjualan secara kredit yang menggunakan 2/10 N/30. Nah, itu semua tergantung daripada kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan akan menghendaki hal demikian, maka akan kita terapkan pada selling detail hal yang demikian, ya. Kemudian isikan kode pajak pada kolom teks kode. Nah, misalnya kalau misalnya dalam perusahaan tersebut tidak akan mengenakan pajak pada daftar saldo nanti, maka tidak perlu diisi. Yang kemudian kita isikan informasi. Nah, jadi itulah dia berikutnya tentang materi yang kita akan pelajari nanti. Silakan untuk lebih jelasnya video yang akan Bapak berikan sekarang. Sebelum kalian mencermati video ini, maka Bapak akan bagi dulu modul dan LKPD yang bisa nanti sebagai panduan untuk mengerjakannya. Silakan salah satu siswa kami untuk membagi modul. Kemudian Bapak bagi juga kelompok. Ini Bapak sudah membagi kelompok. Silakan nanti bergabung sesuai dengan nama-nama yang sudah tertera di sini. Kelompok Mirna. Kelompok Juan. Kelompok Calvin. Kelompok Berkat. Dan kelompok si Oktav. Ya, silakan bergabung pada kelompok masing-masing. Ya, jangan terlalu rapat ke belakang itu. Sudah? Sudah bergabung semua di kelompok? Ya, silakan diperhatikan tayangan video yang ada di atas ini.
Nah, jadi itulah tayangan video tadi yang sudah Bapak berikan. Ya. Jadi sekarang dari materi yang sudah dipelajari, baik dia dari tayangan video maupun dari modul yang sudah Bapak berikan, ya. Kira-kira apa yang perlu kita buat di dalam aplikasi sekarang? Yaitu kartu piutang dan kartu utang. Nah, jadi inilah yang kalian buat nanti, yaitu daftar customer ini. Yang ada di dalam tabel ini, Anda buat dalam aplikasi. Ya, silakan dikerjakan menggunakan aplikasi Mayop. Diinputlah di dalam aplikasi ini tabel yang ada ini, baik dia customer maupun supplier. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti nanti bisa ditanyakan kepada Bapak. Nah, ini kalau sudah selesai kamu ketik namanya, baru klik tab atau enter. Ya, ya, nah jadi baru bisa terisi itu care ID-nya. Ya. Buka modul kalian itu. Ya, untuk latihan nanti kalau ditampilkan nanti yang coba buka dulu. Iya. Apa? Coba buka dulu. Coba B itu dulu. Baru buka open. Cek di situ ya. Berarti itu yang ditampilkan nanti. Berarti untuk belajarmu berarti B1 itu untuk belajar. Udah kena ada. Oh nanti iya jangan diganggu dulu karena udah betul-betul karena untuk pertemuan berikutnya nanti. Iya betul, jangan diganggu dulu ya. Jangan kau acak itu karena udah ada di pertemuan kedua nanti itu. Coba. Oh belum ada saldonya ini. Yang udah saldo belum diganggu. Oh belum diganggu itu yang ada saldo. Kalau mau kamu belajar seperti ini bisa kamu hapus duluan. Ini careless. Misalnya ini ya. Kemudian edit. Baru kalau lanjutkan. Kalau mau apa? Tapi jangan diganggu pula itu kan. Karena nanti kau tampilkan. Isi lagi. Isi lagi yang terhapus. Bagaimana? Bisa? Ya.
kasih di situ. Itu alamat. Kamu ambil dari alamat itu. Itu ke RD-nya ambil dari kode. Udah, baru lanjut. Kan ini kan sudah kamu ketikkan, nah, baru nomor PON. Yang mana yang dia bisa? Dipindahkan. Coba tap. Apa yang kamu kasih di atas tadi? Hapus dulu. C001 buat. Atau 001. C001. 1. Nah, tap. Sudah udah biarkan aja sudah kena jangan diganti. Oke, bagaimana kira-kira? Ada yang siap? Masih belum? Itu kalau diterapkan itu 2%. Bukan dia. Ini batas diskon day, berarti batas hari kena potongan. Balance 2 day itu batas pembayaran akhir. Ya. Jadi kalau dia persyaratannya untuk persyaratan penjualan secara kredit yang memiliki misalnya 2/10/30 persyaratan, maka COD ini diganti dengan in a gift of day. Makanya dibilang nanti di situ N/30. Ganti di sini in a gift of day. Nah, jadi di sini 10/30, di sini 2%. Ya, kalau 2% dia. Ya, diberitahu kalau sudah ada yang siap, silakan ditampilkan. Ada yang siap? Di kelompok si Juan bagaimana? Udah siap? Ya, silakan ditampilkan. Kasih pengantar.
Ya silakan, kalau ada kira-kira pertanyaan dari kelompok mereka, apakah ada yang perlu ditanyakan atau memang sudah pas? Ya silakan ditanya. Ya silakan. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana jika perusahaan ingin memberikan potongan penjualan? Bagaimana cara memberikan itu? Yaitu dengan baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Dengan pertanyaan di mana jika perusahaan tersebut melakukan atau menerapkan diskon, yaitu dengan jika memang sudah tersedia seperti ini, jika ada tanda panah tekan dan Anda tinggal perlu membuka itu selling details, di mana diisi payment history diganti dengan in the given of day, diskon day diganti dengan hari, berapa hari diskon itu berlaku, yaitu ganti dengan angka 10, dan balance per day batas hari pembayaran yaitu diganti dengan 30, dan diskon one early payment ganti dengan berapa persen yang diberlakukan, yaitu ganti dengan 2%. Volume diskon ganti dengan huruf ini salah satu atau cara menerapkan diskon dalam perusahaan. Baik, apakah jawaban kami diterima? Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya, sangat bagus sekali ya, berarti udah pas tuh seperti yang sudah diutarakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita berikan kesempatan kepada kelompok yang lain. Bagi yang sudah siap. Ya, silakan. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan dari kami kelompok 3. Kami akan memperlihatkan hasil yang telah kami kerjakan. Kita bisa bersama-sama melihat di atas, yaitu kami telah mengerjakan di mana kami telah mengetik semua data customer dan supplier, di mana data customer yaitu yang terdiri atas Nyonya Ria, Nyonya Linda, dan SMP Pasundan. Dan pada bagian supplier yaitu PT Martina, PT Mitra Jaya, dan PT Marathon. Dan untuk melihat semua kartunya itu kita bisa melihatnya di kontrak. Bisa diperhatikan semuanya? Bisa. Baik, demikian yang telah kami kerjakan. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Baik. Baik, jika ada, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya baik, kalau memang tidak ada silakan ke belakang. Bagaimana, udah siap semua? Sudah.
Baik. Kalau memang sudah siap, maka sekarang Bapak akan mengevaluasi, ya. Bapak evaluasi yang sudah dikerjakan semua maupun tahap-tahapannya tadi, baik dari modul maupun dari LKPD maupun dengan aplikasi yang sudah dipaparkan. Nah, di sini nanti sudah Bapak berikan satu soal, ya. Jadi dikerjakan ini nanti sekitar 5 menit saja, ya. Di satu soal ini nanti dikerjakan sekitar 5 menit. Kemudian sebelum dikerjakan dulu, maka modul dan LKPD dikembalikan. Sambil siswa juga kami akan membagikan soal beserta lembar jawabannya. Ya, karena hanya satu soal, kalau memang sudah ada yang siap, silakan dikumpul kembali. Sudah siap? Iya, dikumpul kembali. Sudah dikumpulkan semua? Nah, baik, ya. Bapak sudah melihat, ya, masih ada yang masih belum lengkap semua memberikan jawabannya, ya. Nah, jadi jangan terulang sekali lagi ini, supaya ini hanya satu soal pun masih belum semua jawaban dijawab. Nah, baik, sebelum kita tutup, nah baik, karena sudah dikerjakan soal, maka sebelum kita akan tutup, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, saya akan bertanya dulu. Bapak akan bertanya, dari yang kita pelajari tadi, bahwa yang kita pelajari adalah tentang Kerfile Mayop,
maka apa saja bagian daripada care file Mayop itu? Ya, silakan. File Mayop terdiri dari yang pertama customer atau pelanggan, yang kedua supplier atau pemasok, yang ketiga employer atau karyawan, yang keempat personal atau individu. Iya, sangat bagus sekali ya. Jadi itulah bagian-bagian, berikan dia plus. Nah, jadi itulah dia bagian daripada care file di Mayop ya. Berarti ada 4, yaitu ada customer, ada supplier, kemudian ada employment, kemudian ada personal. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Apa saja yang menjadi kesimpulan daripada materi kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan materi yang dipelajari hari ini adalah 1. Memahami care file Mayop. 2. Menganalisis daftar kartu utang dan utang perusahaan jasa. 3. Tahapan langkah-langkah mengentry daftar kartu utang dan utang. 4. Mengentry atau mendistribusikan daftar kartu piutang dan utang dalam aplikasi. Ya, sangat bagus sekali. Silakan diberikan aplaus dulu ya. Nah, baik, itulah yang menjadi kesimpulan yang telah dibuat kepada kita. Nah, kira-kira apa refleksi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Yang menjadi refleksi pembelajaran kita pada hari ini ada 2, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Yang pertama, sisi baiknya adalah pelajaran ini memberikan pemahaman dalam menganalisis daftar customer, supplier, serta tahapan-tahapan melakukan penyentrian dalam aplikasi secara praktis. Kedua, sisi buruk, yaitu kegiatan pembelajaran hari ini memiliki keterbatasan mengimplementasikan dalam aplikasi Mayop karena alat yang sangat terbatas. Dalam arti tidak semua anggota kelompok mengentrinya dalam aplikasi Mayop. Iya, sangat bagus. Terima kasih atas refleksinya. Berikan aplaus buat dia. Nah, baik. Nah, jadi itulah yang menjadi refleksi pembelajaran kita hari ini. Dan materi kita selanjutnya setelah kita selesai mengentri daftar customer ataupun daftar supplier dalam aplikasi Mayop, maka materi kita selanjutnya adalah mengentri saldo kartu piutang atau kartu utang di aplikasi Mayop. Nah, itu dulu kira-kira materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Ya, kurang lebih Bapak ucapkan banyak terima kasih dan silakan ditunggu guru mata pelajaran yang berikutnya. Selamat siang.